guys, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgo Mairiondare. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang guru menerapkan model, metode, pendekatan, strategi, teknik, serta taktik dalam sebuah proses pembelajaran. Untuk itu, harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi pada video kali ini pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau biasa disebut dengan teacher center approach. Dan strategi yang saya gunakan itu yang pertama strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Yang ketiga metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, simulasi, dan tanya jawab. Yang keempat teknik yang saya gunakan di sini hanyalah teknik ceramah. Yang kelima taktik yang saya gunakan ini ada dua. Yang pertama ceramah dan elektronik. Yang pertama yaitu gelombang sinus. Gelombang sinus ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman semua. Pasti di SMP, SMA kita sudah belajar tentang gelombang sinus ini. Nah, di sini dikatakan bahwa gelombang sinus atau sinusoid adalah fungsi matematika yang berwujud osilasi terus berulang. Jadi maksudnya sebuah gelombang yang bergerak secara berulang. Berikut ini adalah gambar dari gelombang sinus. Jadi ini adalah contoh gambar dari gelombang sinus ya. Dimana kita lihat pada gambar itu dengan batas bawahnya itu minus 1,00 dan batas atasnya plus 1,00 dengan titik tengahnya itu 0,00. Nah, di sini ada dua gelombang yang berbeda warna. Yang pertama itu yang warnanya merah. Nah, itu adalah gelombang sin X, dan yang garisnya putus-putus yang berwarna biru itu adalah gelombang yang bernama cos X. Ya, jadi di bagian sebelahnya ini bisa teman-teman lihat ini adalah fungsi umum dari persamaan gelombang sinus. Ya, baik, pada pojok kanan ini terdapat fungsi gelombang di mana Y dalam kurung T sama dengan A sin omega T tambah pi, di mana A itu adalah amplitudo atau puncak simpangan fungsi dari letak tengahnya, sedangkan omega itu merupakan fungsi frekuensi sudut menunjukkan berapa jumlah gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. Yang berikut pi itu adalah simbol dari pi atau disebut fase, itu menunjukkan di mana letak awal gerakan ketika T-nya sama dengan 0. Jadi tahukah teman-teman kalau dinamakan satu gelombang itu memiliki satu lembah dan satu bukit. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini memiliki 3 gelombang. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, dari yang ini dari titik awal 0 turun ke bawah sampai di minus 1,00 itu naik sampai di plus 1,00, turun lagi kembali ke titik awalnya yaitu 0,00, itu dinamakan satu gelombang. Ya, jadi kalau kita hitung ini terdapat 3 gelombang. Ya, jadi begitu cara untuk melihat atau menghitung
berapa banyak gelombang. Jadi dapat dikatakan gelombang jika memiliki satu lembah dan satu bukit. Berikut ini adalah bentuk umum dari fungsi gelombang sin. Itu secara umum fungsi gelombang sin itu ditulis dengan Y dalam kurung X, T tutup kurung sama dengan A, itu yang tadi sudah saya sebut. A itu amplitudo dikali dengan sin, buka kurung Kx ditambah omega T dikurang Pi tutup kurung ditambah D. Nomor gelombang bergantung pada frekuensi sudut. Dengan frekuensi sudut itu rumusnya K sama dengan omega per C sama dengan 2pi kali F atau frekuensi dibagi dengan C sama dengan 2pi per lambda, di mana lambda itu adalah panjang gelombang dan F itu adalah frekuensi dan C adalah kecepatan fase. Yang kedua adalah gelombang kotak. Tahukah teman-teman apa itu gelombang kotak? Di sini dikatakan gelombang persegi atau gelombang kotak adalah gelombang periodik non sinusoidal, di mana amplitudo secara bergantian pada frekuensi tetap antara nilai minimum dan maksimum yang tetap dengan durasi minimum dan maksimum yang sama. Dalam gelombang persegi yang ideal, transisi antara minimum dan maksimum yang terjadi seketika. Berikut ini adalah gambar dari gelombang kotak. Bisa kita lihat ini adalah gambar dari gelombang kotak dengan titik tengahnya yaitu 0 dan titik bawahnya yaitu minus 1,5 dan titik atasnya atau sumbu Y-nya itu 1,0. Di sini amplitudonya itu bertegangan volt, waktunya itu meter per sekon. Dapat kita lihat bahwa gelombang kotak ini berpotongan antara minus 1,0 sampai dengan 1,0 dengan titik tengahnya yaitu 0. Sama saja seperti gelombang sinus tadi ya, tapi namun di sini ada perbedaan, yaitu kalau gelombang sinus tadi titik awalnya itu berpotongan pada titik 0, sedangkan di sini yang kita lihat pada gambar ini gelombang kotak ini berawal pada titik 1,0 sampai minus 1,0 dan kembali kepada positif 1,0. Dia tidak berawal pada titik 0. Itulah perbedaannya. Kalau gelombang sinus titik awalnya pada 0, sedangkan gelombang kotak tidak bertitik pada titik pusat 0. Berikut ini adalah gelombang sinus yang diubah menjadi gelombang kotak dengan menggunakan Proteus. Ini cuman sedikit tambahan saja. Jadi gambar di atas ini itu merupakan penggabungan antara gelombang sinus dan gelombang kotak dengan menggunakan simulasi Proteus versi 8.0. Pada slide selanjutnya saya akan menampilkan video atau simulasi tentang gelombang sinus yang saya ubah menjadi gelombang kotak agar lebih dipahami oleh teman-teman sekalian. Untuk itu dipersilakan untuk menonton videonya agar lebih memahami tentang cara mengubah gelombang sinus menjadi gelombang kotak.
Sekian video pembelajaran dari saya tentang bagaimana seorang guru menerapkan metode, model, pendekatan, strategi, serta teknik dan taktik dalam sebuah pembelajaran. Dan saya juga menampilkan sebuah simulasi Proteus tentang cara mengubah gelombang sin menjadi gelombang kotak. Dan harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik, dan juga memahami sedikit tentang cara pengaplikasian Proteus dalam pembelajaran kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.